Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang pengembangan perencanaan pemasaran UMKM. Yang pertama, kami akan membahas pengertian dari pemasaran sendiri. Bisa kita baca bersama-sama bahwa pemasaran merupakan serangkaian prinsip untuk memilih pasar atau sasaran target marketing, untuk mengevaluasi kebutuhan konsumen, mengembangkan barang jasa pemuas keinginan, memberikan nilai kepada konsumen dan laba dari perusahaan. Jadi pemasaran sendiri itu, seorang pemasar itu harus bisa memuaskan hati konsumen, tidak hanya menjual barang dan jasa, tapi juga memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen. Dalam pengembangan pemasaran UMKM, di sini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama itu cara khusus, yang kedua itu cara umum. Cara khusus itu adalah pengembangan UMKM yang dimana kita itu pemasarannya itu, seorang pemasar itu berbasis online. Kita memberikan pelayanannya lewat fast response seperti itu. Jadi kita ini sistemnya kita posting lewat sosial media yang lagi trennya sekarang itu apa, kita posting di situ dan kita pasarkan di situ. Sedangkan yang cara umum ini adalah cara yang biasanya dilakukan oleh pemasar-pemasar seperti biasanya, misalnya mengadakan festival, mengadakan bazar. Di situ seorang pemasar bisa mengambil hati konsumen dengan memberikan kepuasan seperti pelayanan yang baik, berbicara dengan sopan sehingga memikat hati konsumen. Strategi pemasaran bagi UMKM ini dimana di sini seorang pemasar harus memiliki strategi untuk mengembangkan UMKM-nya. Strategi pemasaran di sini dibagi menjadi 3, strategi segmentasi, targeting, sama posisi pasar. Strategi segmentasi ini adalah proses membagi pasar kepada kelompok pembeli. Di situ kita lihat dari segmentasi geografinya, demografi, psikografi, dan tingkah laku konsumennya. Yang selanjutnya adalah seorang pemasar itu harus memiliki strategi targeting. Di sini itu harus menekankan ada sasaran, memiliki keunggulan kompetitif dalam perusahaan, lalu tahu situasi pesaingnya itu bagaimana. Terus dilanjutkan strategi posisi pasar. Di sini itu yang dikaji itu adalah konsumen, keunggulan kompetitif dari perusahaannya itu sendiri, kajian untuk pesaingnya itu bagaimana, itu harus dikaji. Terus juga perubahan bisnis, misalnya lingkungannya itu nanti berubah, ya bisnisnya itu harus dibagaimanakan. Seorang pemasar itu harus tahu, misalnya ini ya contohnya sedikit, kalau kita jualnya es di saat kemarau itu pasti akan laku keras, tapi ketika hujan turun, musim hujan datang, seorang pemasar itu harus tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan. Pasti jualan es itu tidak cocok untuk diperjualbelikan pada masa musim hujan. Selanjutnya dilanjut bauran pemasaran. Di sini adalah alat pemasar yang digunakan untuk menentukan tujuan perusahaan. Ini bauran pemasaran ini kalau di manajemen itu ada 4P ya. Produk, price, sama promotion. Produk itu kualitas, kuantiti dari produk, barang atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Terus dilanjut dengan harga. Harga itu harga yang kita bandrolkan kepada produk kita itu di harga berapa. Kira-kira cara kita memikat konsumen itu bagaimana? Apakah kita harus memberikan diskon agar konsumen bisa tertarik kepada kita atau bagaimana? Terus place itu pasar, tempat di mana kita memasarkan apa yang kita perjualbelikan. Karena komponen dari place ini sendiri itu adalah komponen penting dari pemasaran. Terus dilanjut promotion. Promotion itu cara kita mempromosikan barang atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Promotion itu bisa kita berikan selebaran yang kita bagikan ke orang-orang, misalnya orang yang di jalan
kasih selebaran berisi produk-produk kita yang ada promo-promonya begitu. Terus bisa kita posting di sosmed, itu juga bisa, itu termasuk promosi. Lalu dilanjutkan dengan konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini adalah sebagai pemuas kebutuhan. Konsep merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi seorang pemasaran itu konsepnya itu memang memberikan kepuasan untuk pelanggan, tidak hanya menjual produk. Karena di sini seorang pemasar itu harus bisa mengambil hati seorang konsumen. Karena kita nyari konsumen itu bukan hanya untuk sesaat, tapi untuk selanjutnya, seperti itu. Jadi itu adalah konsep pemasaran. Di sini kita juga bahas inti pemasaran. Inti pemasarannya dampak dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi ini yang dijelaskan di sini itu menyangkut sandang papan pangan. Jadi kita butuh sandangan, butuh makanan. Jadi seorang pemasar juga memasarkan hal itu. Lalu produk, nilai, biaya, kepuasan. Seorang konsumen itu tidak hanya membeli barang, tapi juga mencari kepuasan. Dia membeli, dia mendapatkan kepuasan. Lalu selanjutnya pertukaran, transaksi, dan hubungan. Zaman dulu kita kalau beli sesuatu itu kita nggak pakai uang, kita barter. Sistemnya barang diganti barang yang kita butuhkan. Tapi kalau sekarang kita barang, ada orang jual berupa barang atau jasa, kita bayar pakai uang, bukan pakai barang kayak dulu. Lah itu yang menjadikan hubungan, ada hubungan interaksi di situ. Maksudnya itu di sini itu kayak gitu. Terus yang selanjutnya pasar, pemasaran, pemasar. Pasar itu tempatnya, pemasaran itu orang yang memasarkan, sedangkan pemasaran itu adalah pelaku yang memasarkan. Nah, di sini ini saling berkaitan. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.